Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Jessica Wulandari dengan NIM O1A120.023 kelas A akan mempresentasikan mengenai senyawa fenolik dan flavonoid. Topik pembahasannya antara lain yang pertama itu definisi, yang kedua klasifikasi, yang ketiga identifikasi, dan yang terakhir itu ada gambaran proses biosintesis. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materinya. Flavonoid merupakan senyawa fenol dan termasuk salah satu metabolit sekunder pada tumbuhan yang berfungsi sebagai antioksidan. Flavonoid merupakan salah satu golongan metabolit sekunder yang dihasilkan oleh tanaman yang termasuk dalam kelompok besar polifenol. Senyawa ini terdapat pada semua bagian tanaman termasuk daun, akar, kayu, kulit, tepung sari, nektar, bunga, buah, dan biji. Flavonoid mempunyai kemampuan sebagai penangkap radikal bebas dan menghambat oksidasi lipid. Senyawa fenol merupakan kelas utama antioksidan yang berada dalam tumbuh-tumbuhan. Senyawa ini diklasifikasi dalam dua bagian, yaitu fenol sederhana dan polifenol. Senyawa fenol meliputi aneka ragam senyawa yang berasal dari tumbuhan yang memiliki ciri sama, yaitu cincin aromatik yang mengandung satu atau dua penyuli hidroksil. Lanjut klasifikasi. Senyawa fenolik adalah antioksidan yang paling melimpah dalam makanan manusia. Mereka memiliki keragaman struktural yang cukup besar, ditandai dengan gugus hidroksil pada cincin aromatik. Menurut jumlah cincin fenol dan elemen struktural yang mengikat cincin satu sama lain, senyawa tersebut dikelompokkan dan diklasifikasikan sebagai fenol sederhana, asam fenolik, flavonoid, xanthon, stilbenes, dan lignan. Setiap kelompok memiliki mekanisme aksi yang berbeda yang berkorelasi dengan spesifitas struktural yang memberikan sifat antioksidan pada senyawa. Mereka bertindak terutama dalam mengais spesies reaktif oksigen, nitrogen, dan klorin, atau juga dapat mengkelat ion logam, bertindak baik dalam tahap inisiasi dan dalam propagasi proses oksidatif. Metode in vitro yang paling umum digunakan untuk mengevaluasi aktivitas antioksidan yang senyawa fenolik adalah metode in vitro yang didasarkan pada reaksi transfer elektron tunggal atau reaksi transfer atom hidrogen tunggal. Lanjut, identifikasi. Identifikasi senyawa fenol ekstrak teki menggunakan GCMS menunjukkan bahwa keseluruhan perlakuan mengandung senyawa fenol. Senyawa fenol 2,6 dimetoksi ditemukan pada semua aksesi, sedangkan jenis senyawa fenol terbanyak terdapat pada perlakuan aksesi Cianjur. Karena aksesi Cianjur berada pada dataran tinggi dengan faktor lingkungan yang dominan, yaitu suhu yang relatif rendah, sehingga menginduksi pembentukan senyawa metabolit sekunder. Menurut Ramakrishna dan Raviskankar, pada tahun 2011, stres suhu rendah mengakibatkan peningkatan produksi senyawa fenol. Menurut Michalak, pada tahun 2006 juga menyatakan bahwa sintesis isoflavon dan flavonoid yang lain diinduksi ketika tumbuhan terinfeksi, luka, di bawah suhu rendah, atau kondisi nutrisi yang rendah. Selain fenol, golongan senyawa lain yang senyawa furfural juga ditemukan dan terdapat pada seluruh aksesi. Menurut Safik et al. Pada tahun 2015, senyawa furfural mempunyai peran dalam membantu penetrasi herbisida ke dalam struktur daun. Lanjut, analisis. Analisis flavonoid, karena flavonoid ada di mana-mana dalam sayuran. Flavanol, quercetin, camphorol, miricetin, dan flavon, apigenin, dan luteolin dikuantifikasi dalam ekstrak sayuran sesuai dengan metode oleh Hertog, Holman, dan Venama pada tahun 1992. Ya, lanjut, flavonoid adalah kuantivitas Viet atas dasar perbandingan dengan standar pada 372 nm. Baik, langsung saja pada gambaran proses biosintesis. Di slide di sini ditunjukkan bahwa terdapat proses gambaran biosintesis via jalur asetat. Gambar kedua terdapat pada via del acidet cikininase. Baiklah, hasil presentasi saya.
Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.